Saya ada melihat 5 kejanggalan di tahun 2025. Ya, tapi ada gunung itu udah mengeluarkan lahar sih yang saya lihat. Yang saya lihat di sini ada kerusuhan ya dalam pemerintahan kita ya. Jadi saya itu pernah tempur. Ya, kalau tempur kita kan bukan di dunia ya Mbak ya. Jadi saya pernah tempur. Nah terus saya itu mengalami perut saya tiba-tiba membesar. Salam Ganjil Misteri untuk penikmat ganjil. Halo penikmat ganjil, nah jumpa lagi bersama aku Anggi Tampu Bolon. Dan hari ini di konten kali ini aku tidak sendiri karena aku sudah bersama dengan Bunda Terry, yaitu ahli spiritual. Bunda apa kabar? Baik Mbak. Ya, sehat ya Bun ya? Sehat alhamdulillah. Gimana kesibukan akhir-akhir ini Bun? Ya cukup sibuk lah ya untuk awal tahun ini. Kalau Tapi tahun ya, 2025 ini? 2025 ini lumayan agak sibuk. Iya. Nah, di sini nih kita mau berbagi kisah nih Bun, seputar kisah Bunda sebagai ahli spiritual. Dan kemudian pada awalnya kita akan membahas sebenarnya Bunda ini tuh bisa menerawang atau memprediksi, meramal bagaimana Indonesia di tangan pemimpin kita yang baru ini untuk 2025. Apa-apa saja yang akan terjadi, mungkin bisa dibagikan kepada penonton ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Terry. Saya dari Lampung, tempatnya di Lampung. Saya lihat di sini ada untuk fenomena ya, Mbak Anggi. Menurut mata batin saya di sini, saya ada melihat 5 kejanggalan di tahun 2025. Itu sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan kepada saya. Tapi di sini juga kita harus lebih eling ya, atau waspada untuk diri kita sendiri. Kalau yang pertama itu Banggi, yang saya lihat sih di sini ada air naik ya. Air naik. Ya, air naik. Yang kedua saya lihat itu ada kecelakaan ya. Dan yang ketiga yang saya lihat di sini ada kerusuhan ya dalam pemerintahan kita ya. Di sini ada wabah penyakit juga. Ada gunung. Ya, tapi ada gunung itu udah mengeluarkan lahar sih yang saya lihat. Mungkin kita bisa coba telaah nih bagaimana penjelasan dari peristiwa yang akan terjadi di 2025 ini, Bun. Maksudnya kan penonton ganjil sangat penasaran. Oke, tadi mulai dari air naik. Air naik yang dimaksud itu seperti apa dan penglihatan Bunda itu seperti apa? Ya, kalau yang saya lihat di sini air naik itu kalau misalkan dia berdampak tsunami besar sih kemungkinan tidak ya. Tapi dia ada rumah-rumah juga sih yang saya lihat di sini yang terkena. Cuman dia tidak sehebat seperti yang dulu Aceh ya, Mbak Anggi ya. Cuman di situ kerugiannya pasti ada lah ya, yang saya lihat seperti itu. Seperti apa? Ya, kerugian rumah-rumah yang hancur itu yang saya lihat seperti itu ada. Berarti banyak korban jiwa nanti di air naik itu? Kalau banyak sekali sih enggak, cuman ada yang saya seperti itu. Titik letaknya di mana sih? Yang saya sih daerah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa? Iya. Di antara bulan berapa tuh? Kalau untuk masalah bulan sih di sini saya tidak bisa memprediksi ya Mbak Anggi, karena kan itu Allah yang menentukan. Tapi yang saya sih di sini waktunya tidak akan lama. Itu air naik itu ya? Itu fenomena alamnya yang paling viral banget nanti. Ya, yang saya sih akan viral sih ya, seperti itu. Yang semoga kita berharap ini tidak terjadi. Ya, semoga ini tidak terjadi. Apa yang saya lihat ini hanya lantaran dari saya, karena saya yang diberikan kelebihan oleh Allah. Tapi kan kita kembali lagi ke Gusti Allah. Kita mintanya supaya tidak terjadi. Dan kita harus waspada untuk itu ya Bang ya. Gitu. Betul. Dan untuk manusia kan caranya kita harus lebih mendekatkan diri ya kepada Allah. Mungkin jadi kewaspadaan. Ya, kayak air naik air loh, maksudnya kayak itu fenomena yang pasti orang bakal takut sekali gitu kan. Nah itu. Oke. Nah itu untuk air naik nih. Untuk yang kedua tadi Bun, gunung ya? Ya, yang saya lihat sih di situ ada gunung. Di situ sudah mengeluarkan lahar sih yang saya lihat.
Tapi saya lihat itu belum meletus sih kita. Nah, tapi kan kita wajib antisipasi dong dan waspada. Apalagi yang letaknya misalkan terlalu dekat dengan gunung tersebut. Nah, seperti itu sih yang saya lihat. Nah, itu penerawangan Bunda nih waktu melihat gunung itu ada ceritanya nggak Bunda? Maksudnya itu selalu didatangkan dari mimpi kah atau tiba-tiba dari batin? Ya, jadi kemarin tuh saya sempat juga, kebetulan saya punya teman juga spiritual. Jadi dia kemarin datang ke rumah, terus saya lihat, saya kok langsung lihat itu gitu loh. Gunung itu? Ah ya, gunung itu. Apa yang Bunda lihat? Dia bilang gitu. Saya melihat ini kok ada gunung, terus kok dia agak mengeluarkan api, saya bilang. Tapi ini belum meletus Mas, saya bilang. Sama, dia bilang. Saya juga lihat itu. Nah, terus saya bilang sama teman saya itu, mari Mas kita sama-sama berdoa. Semoga ini tidak terjadi, saya bilang seperti itu. Nah itu, baru kemarin saya, baru kemarin. Saya bertemu dengan teman saya itu baru kemarin. Kemudian dia emang partner juga sih gitu. Cuman kan dia bagiannya beda gitu loh. Kalau dia sih bagiannya lebih ke pengobatan. Nah, seperti tabib-tabib. Nah, seperti itu. Sama-sama melihat itu ya Bu? Iya, kalau melihat dia bisa juga gitu. Cuman dia untuk korban jiwa sih kalau dari gunung itu saya lihat sih tidak ada sih, alhamdulillah. Gitu. Nah, itu terjadi di Jawa juga? Ya, di pulau-pulau Jawa lah ya. Banyaknya di situ sih yang saya lihat, Mbak. Iya. Ini loh maksudnya dari fenomena tadi air naik terus kemudian berarti masih erupsi dong ya Mas Widya? Masih erupsi. Masih erupsi. Makanya kita kan harus antisipasi. Mungkin siapapun yang memang rumahnya dekat gunung atau apa, entah itu pokoknya di Jawa, antisipasi. Harus antisipasi. Nah itu buat gunung nih. Yang ketiga tadi ada kecelakaan Bun. Ya. Kalau yang saya sih di sini ada kecelakaan juga sih, banyaknya yang saya lihat sih. Terutama kecelakaan kendaraan di jalan. Yang beruntun juga ada yang saya lihat Banggi. Itu di beruntun? Ya, yang beruntun juga ada. Baru kejadian kemarin, nanti kejadian lagi? Ada yang saya lihat. Kejadian beruntun. Persisnya kapan bisa diprediksi Bun? Ya, tadi saya bilang kan Banggi, kalau untuk prediksi waktunya itu Allah yang menentukan. Iya. Tapi kalau seandainya emang waktunya, jaraknya itu, kalau saya sih ya mohon maaf ini ya tidak lama itu Mbak, seperti itu. Kalau untuk darat, mungkin ada penerawangan kecelakaan? Kalau saya lihat sih di sini untuk darat aja ya. Darat yang beruntun. Kalau saya sih melihat apa yang saya lihat, gitu. Kalau tidak saya lihat, saya tidak berani untuk mengatakan. Betul. Gitu. Ya. Nah itu kecelakaan itu persisnya di tol atau? Di tol yang saya lihat. Ada salah satu mungkin yang dia ngerem mendadak. Nah terjadilah si kendaraan yang lain. Nah seperti itu. Itu ada korban-korban juga Mbak Andi kalau yang saya lihat. Kira-kira lebih dahsyat ke dari Cipularang? Ya hampir 11-12 lah ya. Seperti itu. Jadi memang harus antisipasi. Ya, khususnya untuk yang berpergian jauh, harus fit ya untuk kesehatan, gitu kan. Ya harus jaga-jaga lah ya. Namanya kita di jalan kan, kita harus ya banyak-banyak berdoa lah ya. Terus juga kita harus lihat cuaca, kan seperti itu. Mau mobil ini dibenerin? Ya betul. Kita harus pokoknya semuanya lah harus kita ini. Kayak misalkan saya bepergian tuh harus saya cek-cek dulu Mbak Andi. Baik pun di ban saya yang isi angin sekecilnya tuh harus saya cek karena takut sekali. Nah gitu. Lebih baik kita ibarat kata antisipasi kan daripada kita. Ibarat kata begini, lebih baik kita mengobati, betul nggak? Betul. Nah kita seperti itu. Nah tidak dilakukan sama sekali. Apalagi perjalanan jauh. Perjalanan jauh, yang saya sih perjalanan jauh sih karena di tol ya. Kalau perjalanan kayak di desa-desa tuh enggak yang saya lihat. Karena ini di tol yang saya lihat sih seperti itu. Posisi itu mobil yang pertama itu mengerem dan yang lainnya tuh ya mendadak ya. Yang pertama yang mengerem mendadak kan timbul tuh yang jarak-jarak. Nah itu ada mobil besarnya juga yang saya lihat seperti itu. Hati-hati aja kalau untuk ya ini bukan menakut-nakuti ya Bang ya. Kalau saya sih kalau masalah jalan tol saya kurang paham ya. Cuman mungkin untuk daerahnya ya gitu ya. Daerah Malang harus antisipasi ya. Ya Surabaya itu juga harus antisipasi yang saya seperti itu. Lagi-lagi nih untuk sebuah pesan Maya Eli Maksudnya untuk kita harus lebih waspada lah dalam berkendaraan ya pastinya. Oke, itu kecelakaan. Ya. Nah kita lanjut ke 4 nih Bun. Kerusuhan ya.
kerusuhan ya, Ya. tempat. Oke. Boleh Bun dibagikan seperti kerusuhan apa nih maksudnya? Apakah ini berhubungan dengan pemerintahan kita Ya. sekarang atau bagaimana? Ya, ini begini. Kalau untuk sekarang sih yang saya sih pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak kita sekarang tuh udah bagus ya sebenarnya. Cuman mungkin dari yang bawah-bawahnya mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin manajemennya atau apa ya, saya kurang paham sih ya lebih jelasnya. Ada yang tidak dijalankan atau merugikan gitu bahasanya ya. Nah, itulah terjadi dampak. Nah, itu dampaknya berarti kepada masyarakat terkait dengan ekonomi kah atau seperti apa Bun? Terkait dengan pemerintahan juga. Itu kan pasti dampaknya pada masyarakat nih Bun. Bagaimana nanti nasib masyarakat kita, apakah lebih miskin atau dalam masyarakat kalau misalkan pemerintahannya kurang seperti itu ya berdampak pasti banyak yang demo lah ya. Seperti itu ya. Iya. Soalnya saya lihat sih ada keramaian sih. Kerusuhan lah. Ya, kerusuhan. Sampai terjadi cekcok tuh. Ada. Kelihatan Bunda sampai terjadi kerusuhan yang sangat besar-besaran. Untuk yang ke berapa tadi Bun? Kelima. Itu wabah ya, bisa lihat. Ada sih yang saya sih di sini wabah. Cuman ini tidak seperti COVID yang kemarin terlalu trending ya. Cuman sih penyakitnya seperti itu sama gitu Mbak Anggi. Yang dia masih ada hilangnya indera penciuman, demam tinggi, itu yang saya lihat sih masih ada itu nanti. Cuman namanya mungkin maaf mungkin bukan COVID lagi ya seperti itu. Ada nama mungkin ada nama virus yang lain itu yang saya lihat. Cuman sih faktornya sama gitu loh. Maksudnya yang dialami kitanya itu gejalanya itu hampir sama gitu loh. Seperti yang COVID itu. Hampir sama nanti. Ya, demam tinggi, hilangnya penciuman itu masih ada yang saya lihat. Batuk yang saya lihat sih. Saya lihat sih virusnya berbeda namanya. Gitu. Nah itu lebih mengaitkan ke anak-anak atau ada tertentu nggak umur usia? Kalau saya lihat sih semua. Anak-anak ada, ini saya lihat ya, dewasa ada. Terus ya hati-hati juga untuk yang di usia sudah rentan ya, seperti itu. Nah wabah ini bakalan panjang nggak Bun menurut prediksi Bunda? Apa akan sebesar sampai kita harus isolasi lah atau kembali? Insya Allah tidak besar. Oke. Semoga ya. Ya, insya Allah tidak besar. Tidak besar itu. Nah untuk wabah penyakit ini sendiri kan soalnya baru-baru ini kan udah banyak banget tuh kayak virus HMPV udah masuk ke Indonesia, udah banyak banget virus-virus. Ya kayaknya kita makin lama makin takut nih. Gitu. Ya gitu. Mungkin ada tips nih Bun kira-kira gimana supaya masyarakat tidak takut? Jangan ya untuk lebih menjaga kesehatan aja lah Mbak Andi ya. Untuk menjaga kesehatannya. Saya kalau misalkan kita udah demam, ya kita harus cepat lari ke rumah sakit. Atau kita langsung pertolongan pertama disiapkanlah P3K di rumah gitu kan. Untuk obat paracetamol atau Sanmol kan seperti itu. Terus makanan harus dijaga gitu kan. Karena itu pasti ya pasti itu olahraga. Kita itu kadang kalau udah capek kan malas tuh olahraga ya. Bener ya Magi? Iya. Cuman makanan sih ya yang lebih tepatnya. Karena virus ini juga bisa dideteksi nggak? Virus ini tuh yang dari mana? Misalkan kalau misalnya kita waktu yang COVID kemarin boleh bersentuhan ini. Pengembangan virus ini secepat itu meratanya itu dari apa sih kira-kira ada? Kalau misalkan dari kita tidak bersentuhan gitu ya, enggak sih yang saya lihat. Karena yang saya lihat sih virus ini tidak seperti yang kemarin sih, cuman ada gitu loh, wabahnya seperti itu. Cuman trendingnya emang tetap masih yang kemarin, cuman emang tidak lama sih yang saya lihat. Tidak lama ya? Tidak lama. Karena yang saya lihat gini, masyarakat udah capek kayaknya seperti itu. Udah kebel. Nah, terus kan banyak lagi suntik-suntik kan. Udah bagus kan ada suntik virus kan. Itu sih udah lebih mengantisipasi. Jadi yang saya sih di sini ada, cuman ya alhamdulillah mungkin tidak terlalu booming lah gitu loh. Seperti itu. Oke. Bun, tadi Bunda udah sebutin 5 hal yang sangat mungkin sebuah pesan lah untuk penikmat ganjil ya, karena itu sebuah dari mata batin Bunda yang ingin Bunda sampaikan, dari memang harus disampaikan karena Bunda merasa kalau nggak disampaikan nggak enak, nggak betah, karena sebuah eleng buat kita. Nah tapi aku nih Bun atau sama penonton ganjil juga penasaran, bagaimana bisa Bunda menerawang itu
Apa sebenarnya yang membuat Bunda bisa memprediksi atau menerawang atau meramalkan kejadian-kejadian? Itu bisa dikasih basic story itu gimana sih? Jadi saya melihat kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kan spiritual itu banyak ya. Kalau saya ini bisa, ya mohon maaf di sini bisa memprediksi kejadian sebelum dan sesudah. Sebelumnya misalkan saya tahu nih orang tuh mau seperti apa, gitu kan. Dan sesudahnya nih saya lihat dia mau seperti apa, itu saya sudah bisa tahu. Cuman kan namanya saya ini sebagai perantara, itu kan terkadang masing-masing orang itu mau dibilang dan ada yang tidak. Karena mungkin mereka ada rasa takut juga ya Mbak ya, yang saya lihat ya. Tapi banyaknya penasaran sih gitu ya, gitu loh. Contohnya seperti jamaah-jamaah saya. Ya mohon maaf misalkan, Bunda siapa sih yang ngandung saya gitu kan. Saya pengen tahu dong orangnya. Saya cuma bilang begini, Mbak, kalau misalkan Mbak itu mau seperti itu, lebih baik Mbak nggak usah berobat deh. Karena nanti akan meningkatkan tingkat keponya, bukan untuk kesembuhannya. Gitu. Lebih baik Mbak niatnya berobat, yang penting sembuh. Seperti itu. Banyak sekali Mbak itu. Nah, saya melihat seperti itu kan emang diberi kelebihan dong oleh Allah. Karena saya mohon maaf di sini ada terah keturunan Mbak. Jadi kalau saya ini mohon maaf tidak belajar. Saya tidak punya guru. Karena saya emang langsung nitis. Karena emang saya dari keturunan tadi. Itu berarti diawali dari mana? Maksudnya Bunda waktu dari kecil emang bisa ini, atau Bunda kembangin atau seperti apa? Dari kecil saya emang sudah indigo ya Mbak ya. Sudah melihat makhluk astral seperti kayak kunti, terus kayak genderuwo, itu sudah saya lihat dari kecil. Cuman saya belum bisa mengobati gitu loh Mbak, hanya sebatas melihat. Dan saya tuh tidak penakut gitu loh Mbak. Saya semakin berani. Saya melihat itu saya penasaran gitu. Langsung saya berani, saya deketi gitu. Dia kabur gitu. Itu masih kecil Mbak saya. Ya harusnya kecil menakut. Nah kalau saya tidak, saya berani gitu loh. Nah itu. Terus waktu Bunda katanya bisa mengobati, berarti penyakit dalam seseorang. Nah kemudian mungkin apa pengalaman Bunda pasien pertama Bunda nih? Nah, sebenarnya di sini pertama awal saya diberi kelebihan oleh Allah itu, saya itu sakit Mbak. Saya itu mengalami sakit hebat. Kalau dibilang mau mati itu sepertinya iya, cuman saya belum mati suri lah ya gitu. Tapi saya sudah sekarat banget, dan orang tuh pun tidak ada tahu kalau seandainya saya itu sakit. Setidaknya saya bisa mengobati sendiri Mbak sakit itu. Dengan cara apa? Saya itu waktu itu pernah saya meditasi sendiri gitu. Gitu loh. Belajar itu meditasi? Enggak, saya tuh kayak ada yang mengarahkan gitu loh. Iya, kamu baca ini gitu. Kamu baca ini begitu. Ya pastinya ayat-ayat Allah lah yang saya baca gitu loh Mbak. Nah setidaknya saya besoknya tuh langsung sehat walafiat Mbak. Gitu. Nah dari situ saya juga kaget. Kenapa saya bisa seperti ini gitu kan. Besoknya ada keponakan lebihnya, anak dari ayu saya. Karena kan saya 5 bersaudara nih. Anak ayu saya nomor 2. Anaknya itu tiba-tiba sakit. Sakit apa? Panas gitu. Terus matanya kayak kejang-kejang gitu Mbak. Tapi dibawa ke rumah sakit tidak ada gejala-gejala step atau apa, nggak ada. Kok saya tuh ada yang mengarahkan gitu loh Mbak. Saya langsung kasih air, saya bacain bismillah, salawat nabi, syahadat, ayat kursi itu ya Mbak ya. Saya kasih air, alhamdulillah ponakan saya itu sembuh. Langsung sembuh. Nah, setelah itu dari mulut ke mulut dong, udah ke situ rame. Terus saya lihat juga itu ada lagi ponakan saya yang laki-laki, anak kakak saya juga. Dia tuh angong gitu Mbak. Kok saya bisa melihat dia ini sukmanya diikat gitu loh. Itu ada Mbak seperti itu. Sukma diikat itu? Ya. Jadi kan kita ini punya kayak semacam korin ya Mbak ya. Nah, ari-ari lah ya. Makanya kadang kan orang menyebut kakang kawah di ari-ari. Nah, tuh. Ya, jadi korin kita ini, ari-ari kita itu diikat sukma. Itu namanya sukma. Gitu loh.
Nah, kok dia ini ada di suatu tempat gitu loh. Nah, saya coba gitu kan belajar sendiri gitu, ada mengarahkan. Saya ambil gitu, saya tuh ibarat kata kayak merogoh sukma gitu loh Mbak. Gitu, itu ada. Jadi sukma kita itu keluar gitu dari kita. Ya, saya lakukan yang tadi. Saya diem gitu kan, kok kayak saya ada yang mengarahkan gitu loh Mbak. Nah gitu. Nah, setidaknya saya udah berada di dunia lain nih gitu kan ya, itu percaya nggak percaya sih Mbak orang pasti, karena pastinya banyak orang itu halu gitu, tapi emang kegaiban itu ada Mbak. Contohnya Allah aja kan gaib ya, bener nggak? Bang apa pernah tahu Allah itu bentuknya bagaimana? Kan nggak tahu. Nah cuman kan banyak orang yang salah gitu kan menafsirkannya gitu. Setidaknya saya alhamdulillah Mbak, saya tuntun kok pelan-pelan, saya ibarat kata kalau kita masukin gitu ya. Nah, alhamdulillah dari situ ponakan saya tuh langsung sehat gitu loh. Tadinya angong gitu kayak gitu. Nah dari situ. Mbak umur berapa? Saya tuh diberi kelebihan itu pada saat usia saya 35 tahun. Iya. Di situ dari mulut ke mulut jadinya. Jadi dari rame sehingga sekarang saya itu jamaah saya alhamdulillah banyak yang dari luar negeri, luar kota. Ada kejadian satu pengalaman yang enggak dari semua pengobatan Bunda itu enggak tersampaikan yang sudah maksudnya nggak terjadi gitu, jadi nggak bisa diobatin, ada nggak gitu? Misalkan semuanya bisa diobatin. Misalkan mereka ya pastinya kalau untuk berhasil tidaknya itu rahasia dari Allah ya Mbak ya. Cuman ya alhamdulillah sih banyak yang cocok gitu kan, itu cocok-cocokan juga ya Mbak ya gitu kan ya. Terus tergantung dia niatnya nih, orang itu mau berobat bener atau cuman ngetes kelebihan kita, atau misalkan dia cuman berobat gitu aja deh gitu, nggak yakin. Nah gitu, ada juga yang seperti itu. Nah, dari niat diri sih. Ya tergantung dari niatnya masing-masing orang sih ke situnya. Ada orang yang iseng gitu cuma pengen tahu doang. Ya pengen tahu aja nih bagaimana ilmunya Bunda Terry. Nah seperti itu. Ya kalau saya sih nggak masalah sih Mbak. Bisa Bunda baca itu? Bisa dong. Insya Allah saya bisa membacanya. Jadi mereka itu kalau yang mau ngetes saya atau bagaimana, pasti mereka ntar pergi sendiri. Ada jamaah saya yang sampai 4-5 tahun ada. Alhamdulillah. Ya. Ada pernah kejadian aneh nggak saat sudah menekuni atau datangnya ilmu ini dalam hidup Bunda nih? Kejadian aneh yang merugikan Bunda tuh? Ada. Cerita apa? Ya. Jadi pada saat saya mengobati salah satu jamaah saya, ya ini cerita ya Mbak ya, pengalaman saya. Jadi saya itu pernah tempur. Ya kalau tempur kita kan bukan di dunia ya Mbak ya. Jadi saya pernah tempur. Nah terus saya itu mengalami perut saya tiba-tiba membesar. Nah, itu seketika. Jadi seperti orang hamil 9 bulan. Langsung? Ya, langsung. Besar, langsung membesar. Gitu loh. Itu benar terjadi. Karena saksinya emang suami saya, karena kan pada saat itu kejadiannya malam, Mbak. Gitu loh. Tapi Bunda lagi hamil atau gimana? Enggak, saya lagi nggak hamil. Gitu loh. Jadi histeris dong? Iya, saya juga sampai loh. Nah, terus saya emang ya mohon maaf ya Mbak ya, karena saya dari keturunan juga emang saya punya salah satu pusaka, gitu kan? Ya, jadi saya obatilah, saya tempelkan dengan pusaka saya itu, ya alhamdulillah mengecil. Nah seperti itu. Pusaka itu bentuk benda keris. Nah saya tidak bawa sih di sini. Nggak bawa ya? Saya nggak bawa sih di sini, gitu. Nah itu yang menjadi obatnya lah. Iya. Nah itu pertanda apa sih Bu? Maksudnya ada pesan nggak disampaikan lewat? Kalau itu sih sepertinya kayak santet ya Mbak ya. Iya, kiriman. Gitu. Ya mungkin ya pada saat tempur kan pasti ada dong resikonya juga Mbak, kayak gitu. Ya tempur tuh misalkan saya di dalam kegaibannya itu saya berantem perang loh dengan si mohon maaf dukunnya lah ya, seperti itu gitu loh. Iya mungkin dia memakainya maaf mungkin caranya hitam. Kalau saya kan putih ya Mbak ya gitu ya, karena kita kan lafaznya aja kita memakai lafaz Bismillah kan seperti itu. Itu resiko loh maksudnya. Resiko banget. Kalau tadi nggak ada pusaka itu? Kalau pusaka itu dimunculkan pada saat saya udah urgent saja Mbak. Nah pusaka itu tiba-tiba ada benda yang memang asli atau bagaimana sih? Asli, emang dari terah keturunan, leluhur. Emang dulu kakek saya juga mohon maaf spiritual sama. Kakek saya juga spiritual, kebetulan nenek saya juga dari bapak juga sama. Dia punya bayi ambar dulunya Mbak.
Iya, nenek saya punya bayi ambar itu diurus oleh nenek saya, dan dia kalau dulunya sih bilangnya dukun bayi ya Mbak ya. Iya, dukun bayi. Kalau dia lebih ke bayi karena dia punya bayi ambar. Nah jadi itu viral banget sih nenek saya dulu emang. Dia tanpa dipijat, anak itu disentuh saja sudah alhamdulillah. Tuh yang dia kesambet ya Mbak ya gitu ya, berkata kan ada sih anak yang sawan nih gitu kan ya, terus ada yang misalkan dia kecetit atau apa, itu langsung digini aja dengan nenek saya alhamdulillah, karena emang ada terah tadi Mbak, itu loh, emang saya tidak belajar gitu loh. Nah untuk itu akan bisa diteruskan ke anak-anak juga bagaimana Pak? Ya, jadi gini, kalau untuk riwayat anak saya punya 3 anak. Anak saya yang pertama itu, yang kedua itu, kalau untuk masalah berbicara yang lagi tren sekarang hodam-hodam ya Mbak ya. Ya, hodam lah ya Mbak ya. Itu ada. Cuman sepertinya anak saya itu yang nomor 3 yang seperti saya nantinya. Karena dia juga sungsang belum melahirkannya Mbak. Nah, dan fenomen itu kaitannya bagaimana Bunda? Dengan anak lahiran dia, makanya dia bisa mendapatkan dari sekarang dia sudah aneh Mbak. Anak saya itu jalannya jinjit Mbak sampai sekarang. Dia tidak napak. Itu umur 3 tahun 4 bulan. Jadi jalannya jinjit. Dia tidak napak gitu, seperti anak-anak yang lain. Makanya saya bingungnya begini, bagaimana nanti kalau dia besar gitu kan. Saya takutnya nanti teman-teman dia malu dikucilkan gitu kan. Itu jalannya jinjit sampai sekarang. Kalau kata orang diurut Bun, ini itu udah saya bawa loh Mbak, ikhtiar juga gitu loh. Ikhtiar juga udah saya bawa gitu. Tapi tetap masih seperti itu. Nah menurut Bunda itu apa? Maksudnya itu hal baik atau emang ada pesan kah? Ya mungkin karena dia ada kelebihan tadi Mbak itu. Jadi ciri khas ibarat kata seperti itu. Nah, ciri khasnya. Sampai kalau kita ke mall tuh orang banyak ngeliatin, itu anak. Dan dia nggak mau pakai sendal-sendal yang bagus Mbak, maaf, seperti yang bagus-bagus saya nggak mau. Dia selalu pakainya sendal karet. Itu ciri khas dia. Itu dia yang 35.000 ya. Nggak nyaman atau apa saya nggak ngerti. Beli sendal, beli sepatu yang mahal-mahal nggak pernah dipakai. Masih kecil itu? Iya, 3 tahun 4 bulan. Sehat lah ya? Ya alhamdulillah. Dia nggak mau makan sayur juga. Dia maunya daging-dagingan. Tapi emang anak zaman sekarang mau makan sayur. Tapi yang nomor 1, nomor 2 makan Mbak. Iya ya. Cuman yang nomor 3 ya enggak. Dia maunya kayak daging, ayam, itu dia maunya itu. Itu anak bungsu Bunda? Iya, anak yang nomor 3. Oke. Nah kalau untuk keluarga Bunda yang lain, anggota keluarga ada juga yang saudara-saudara Bunda mendapatkan ini itu? Cuman Bunda? Kalau misalkan saya ini kan mungkin dari kakek saya itu tidak nitis ke anaknya ya, nitis ke saya. Kalau saya kan nitisnya ke anak. Cuman kalau dari 5 anak saya ini cuman saya sih Mbak yang dikasih kelebihan. Nah Bun, katanya Bunda juga bercerita pernah bisa melihat orang meninggal atau ya itu pernah. Saya pernah ngobatin salah satu teman saya. Kebetulan dulu teman saya itu tugasnya sama dengan saya. Saya sebelum jadi spiritual memang saya juga pernah bekerja Mbak. Bekerja ya di salah satu instansi lah ya. Saya tidak bisa menyebutkan juga ya. Akrab banget dengan saya. Nah tahun kemarin dia itu sempat WA saya. Dia bilang dia sedang dirawat di rumah sakit. Nah, saya melihat dia sebelum dia WA itu, malamnya saya lagi sholat, itu kok dia datang gitu loh, memakai baju putih. Saya sempat kaget gitu loh Mbak. Kok bisa? Sedangkan dia ini udah lama loh nggak kontak. Nah pagi-pagi ini dia langsung WA saya. Bilang kan dia minta tolong dengan saya. Minta doa, minta tolong kalau dia sedang di rumah sakit. Dia kena penyakit tipes, tapi yang lain penyakitnya tidak terdeteksi. Dia bilang, kok langsung saya melihat, ya Allah ini maaf ya Mbak ya, secara untuk yang seperti Mbak bilang tadi, untuk melihat prediksi kematian itu, saya tuh udah tahu kalau mohon maaf selebihnya kan emang Allah yang menentukan. Tapi saya sudah bisa lihat, oh dia ini sepertinya tidak tertolong. Mbak. Nah, cuman kan saya untuk ngomong dengan keluarganya kan tidak sampai hati ya Mbak ya. Cuman ada saya ngomong dengan salah satu teman saya yang ikut nengok. Ada saksinya. Terus waktu dia chat itu, Bunda? Waktu chat itu dia masih sadar. Nah,
Lalu saya ke rumahnya karena saya ditelepon suaminya untuk mengobati. Siapa tahu dari teman dekat dia bisa ingat siapa diri dia. Karena gini Mbak, saya janggal kok dia tipes tapi kok dia nggak tahu diri dia siapa namanya. Nah saya lihat, wah ini bukan penyakit medis gitu loh. Ini ada non medis. Non medis itu penyakit yang tidak wajar gitu loh. Nah saya ke sana itu berempat, saya berlima. Saya ke sana, ya biasa suaminya nanya bagaimana nih keadaannya. Ya saya bilang ya kita berdoa saja. Semoga nanti melalui syariat ada perubahan. Tapi Mbak, yang saya lihat itu sudah jauh. Karena yang saya lihat pada saat mengobati beliau itu sukma dia itu kayak seperti diikat dan diganggang api panas. Makanya dari suaminya bercerita dengan saya, kenapa kok dibawa pulang? Saya bilang. Dia bilang sampai ditanjang-tanjang di rumah sakit karena kepanasan. Maunya di air aja. Nah setidaknya suaminya malu dong, jadi dibawa pulang. Karena ada orang besuk juga, dia moodnya buka baju terus Mbak. Nah dibawa pulang, saya nengok di rumahnya, bukan di rumah sakit. Itu udah nggak sadar. Saya bacain Al-Fatihah segala-gala itu sudah bukan dia gitu loh. Terus dia cuma bisa manggil pah gitu ya. Kalau kata kita sih sebelum 40 hari kan itu sudah menjadi mayat ya Mbak ya gitu ya. Nah itu kita sudah bertemu dengan itunya sih, mayat. Tapi kan kebanyakan orang yang tidak mempercayai itu kan kita ini bisa-bisaan gitu kan, atau ini musyrik lah atau bagaimana. Cuman sesuai kelebihan yang diberikan pada Allah kepada saya kan ya begitu dapatnya. Nggak lama dari itu ya innalillahi. Saya dapat kabar hari itu kira-kira nggak ada seminggu Mbak. Itu cuma 4 hari dari saya nengok besuk itu, 4 hari dia langsung meninggal. Tapi Bunda sempat kasih pesan atau Bunda takut kasih pesan ke rumah keluarga dia? Saya cuman kasih pesan, dia kan nanya tuh kepo Mbak, siapa sih ini? Kebetulan adiknya pun, adik ipar dia tahu yang seperti ini, percaya gitu loh Mbak, tentang ini. Jadi dia kepo? Jadi dia kepo, ngomong aja Bun, gitu kan. Jadi kita bisa antisipasi, dia bilang gitu. Ya saya bilang hati-hati dengan orang terdekat, sebenarnya seperti itu. Karena ini bukan orang jauh. Orang terdekat. Karena apa dia? Itu yang penyakit tidak wajar itu karena? Kalau yang saya lihat sih lebih ke warisan ya Mbak. Warisan? Lebih ke warisan. Tidak. Jadi yang saya lihat sih di sini orang tuanya tuh sempat meninggal yang perempuan dan dia mempunyai sambung. Nah itu. Jadi dia ini agak berani gitu loh. Nah. Sedangkan yang 2 kakaknya diem, ya mungkin dia yang sebagai penghalang lah, penghalang lah gitu. Paling pemberani lah dia. Ya penghalang. Nah kan otomatis kan penghalangnya harus dimusnahkan kan seperti itu. Ya seperti itu Mbak kejadiannya. Ada kejadian lain lagi nggak Bung? Maksudnya yang benar-benar yang mempengaruhi Bunda sampai sekarang, atau pernah kejadian-kejadian yang membuat Bunda jadi down atau dilawan sama makhluk itu atau makhluk atau apa? Kalau misalkan down sih saya insya Allah nggak down ya Mbak ya, karena saya punya Allah di sini ya. Saya hidup mati saya kan Allah menentukan. Tapi di sini ada yang bikin saya trauma sih, karena emang mereka menyerang tuh pasti ke keluarga saya, gitu kan. Apalagi anak saya yang tadi, pasti kan dia jadi tameng, itulah. Nah sampai tadi ada kejadian. Jadi mbaknya itu nelpon saya, padahal baru teleponan 10 menit. Di rumah saya itu tiba-tiba kompor meledak sendiri. Itu tadi baru ini tadi. Posisinya mbaknya lagi masak. Nah, saya telepon, itu juga ada chatnya. Tidak ada yang pecah kompor itu. Masak apa tuh? Goreng ikan sih dia bilang. Tidak ada yang pecah. Gitu loh. Itu sih lantaran sih menurut saya Mbak. Karena emang saya lagi ada megang salah satu jamaah juga sih yang urgent menurut saya. Nah agak downnya sih ya itu tadi ya, saya takutnya kena ke keluarga saya. Kalau ke kita sih kita udah emang berani kuat ya, kita udah ada resikonya. Menjadi seperti ini kan kita punya resiko. Balik tuh? Iya kebalik, ada itu. Sekitar-sekitarnya? Enggak, kompornya enggak hancur, makanya bingung. Iya, jadi yang nolong pun di situ sempat kaget. Itu kan kompor saya itu kan mereknya TK.
kompor yang besar itu. Emang kebetulan dulu suami saya emang kalau untuk seperti itu kan harusnya belinya yang benar-benar nyaman lah ya gitu. Kayak beli regulatornya yang mahal, gasnya diteliti itu. Sebelum berangkat itu udah dicek-cek semua, Mbak. Iya ya, udah pasti cek-cek. Udah dipastikan. Kok bisa ngeguling brak? Tapi tadi Mbaknya bilang ini nggak pecah, nggak apa, cuma patah-patah aja. Tombol hidupinya patah. Untuk kan ada sih untuk panggangan itu kaca ya, itu sempat patah. Itu aja sih. Sama keramik saya nggak ada, alhamdulillah. Karena kan di rumah emang ada tabung juga sih, langsung disemprotkan tabung pemadam. Ada korbannya, bun ikannya jadi. Iya, kalau misalkan makanannya sih emang tumpah ya korbannya. Cuman alhamdulillahnya mbaknya yang trauma sih gitu loh. Tadi saya tenangin, saya telepon, ya dia trauma ya. Wajar lah dia lagi posisi masak. Iya. Itu sendirian tiba-tiba marah kok. Emang lagi. Tapi ya gitu takutnya itu gimana? Ke yang lain kan, karena rumah saya itu berdekatan sekali gitu loh, Mbak. Kayak seperti dulu ada bola api itu ada, Mbak. Bola api tuh di atas. Jadi waktu saya rumahnya bukan di yang sekarang, saya punya rumah tuh dipilah. Nah sapam tuh sampai bingung. Bunda, saya tuh lewat rumah Bunda itu kok ada bola api katanya. Terus kemana Pak? Saya bilang gitu kan. Di ke belakang rumah Bunda katanya gitu. Terbang. Nah itu bola api itu maksudnya apa sih? Ya, kalau saya sih bilangnya itu kiriman lah ya, lantaran. Energi yang buruk dong. Iya yang buruk. Energi itu bisa dari mana aja, Mbak. Mbak Anggi rumahnya di sini. Yang menyerang Mbak Anggi rumahnya di sana. Itu bisa. Kan dia energi yang diberikan. Emang dia tahu rumah? Kalau dia nggak tahu rumahku? Tahu, Mbak, yang namanya seperti itu pasti tahu. Itulah kita namanya punya kelebihan. Nggak mungkin nggak tahu. Gitu. Aku lagi menyayangkan ayam ikan. Iya. Iya. Ya ampun, oke, ini menarik sekali ya. Hingga sekarang Bunda masih menekuni untuk menjadi seorang ahli spiritual, itu gunanya untuk membantu orang. Iya, untuk membantu orang. Dan saya juga menekankan pada jamaah sesi untuk lebih mendekatkan diri ya Mbak ya, lebih khususnya untuk sedekahnya juga jangan sampai tinggal. Amin. Karena banyak sih Mbak, alhamdulillah. Ya mohon maaf ya kalau misalkan bukannya sih saya sombong atau apa, jamaah saya itu dari mana-mana itu ya alhamdulillah cocok sih dengan saya, yang dari usaha gitu, yang dia nggak dapet jodoh udah lama nih Mbak, nggak dapet jodoh, alhamdulillah kemarin habis nikah, saya pun diundang dan suami saya pun jadi saksinya itu ada. Jadi saksi wali ada di situ, ada. Dia udah kemana-mana sih Mbak berobatnya. Berarti Bunda lebih banyak pasien itu wanita dengan masalah romansa? Kalau masalah itu banyak ya Mbak ya, apa aja. Kayak masalah belum punya keturunan, usaha, jodoh ya, terus rumah tangga. Nah kan yang pelakor lagi trendingnya pelakor ya Mbak ya. Terus kayak penyakit juga, penyakit medis dan non medis tuh banyak. Cuman emang lebih ke perempuan sih pasien saya, jamaah saya itu banyaknya. Tapi kalau ada yang untuk ingatin menjahati, Bunda terima nggak gitu pasien? Maksudnya? Maksudnya kayak ingin balas dendam? Oh nggak bisa. Kalau di saya emang di sini kalau untuk Bun saya minta tolong dong, saya mau minta bungkam gitu kan ya. Bungkam itu ya gini, misalkan nih Mbak Anggi, Mbak Anggi punya relasi nih perusahaan. Nah supaya dibungkam nih dia, supaya nurut sama Mbak, tapi itu yang nggak baik gitu loh. Nah itu saya tidak mau gitu loh. Itu ada seperti itu. Ya kasihan gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau untuk merubah karakter seseorang, saya insya Allah bisa. Kita. Nah, tujuan Bunda sebenarnya untuk menyembuhkan. Ya, gitu ya, untuk membantu bukan untuk menjahati. Ya, seperti itu. Berarti ada banyak nilai atau kanun nilai lah untuk kita bersama di sini untuk menjadi seorang ahli spiritual. Kan sekarang zamannya orang sudah yang kayak lu dukun lu so tahu apa segala macam. Ya. Ternyata lebih dari situ pun banyak yang bisa ditelaah. Ya. Ada ahli spiritual yang begini. Ya sebenarnya tuh yang saya bilang tadi, spiritual kan diberi kelebihan pada Allah kan tuh sesuai tupoksinya Mbak. Ada yang dia menarik pusaka, gitu kan? Ada yang dia sulap, ada yang dia melukis, ada yang dia misalkan narot, itu kan ada kelebihan. Kan tidak semua spiritual tuh diberikan kelebihan semua. Kayak contoh saya, misalkan untuk narik-narik benda pusaka, ya emang saya bukan paknya, ya kan seperti itu. Ada mungkin yang lebih paknya, seperti itu. Nah itu tadi tergantung dengan apa jamaah juga sih yang mau berobat ke saya untuk apa nih peruntunannya seperti itu. Kalau untuk mengobati diri, untuk syariat rumah atau apa,
atau misalkan diganggu oleh jin, setan atau apa, insya Allah saya bisa. Nah kita. Itu menarik. Seperti itu. Bunda sampai nanti untuk umur tua masih ingin menekuni apa gimana rencana? Kalau saya sih selagi saya masih diberi kelebihan pada Allah seperti ini, apalagi untuk berbuat baik, insya Allah saya siap. Kenapa tidak ya? Ya, karena kan amal juga Mbak, amal pahala untuk kita juga. Sedekah. Iya bersedekah. Karena aslinya saya emang kalau untuk yang berobat itu saya, alhamdulillah saya tidak narik-narik ke mereka. Jadi ikhlas ya? Ya mereka berapa mereka kasih ke saya. Nanti sebagian uangnya saya sedekahkan juga, gitu. Nah dari situ Mbak, alhamdulillah rezeki saya alhamdulillah nggak putus-putus Mbak, ada aja jalan. Nah yang memberi juga, insya Allah nggak putus-putus, karena dia ikhlas memberikannya, gitu loh, seperti itu. Kalau katanya semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak rezeki datang kepada kita. Iya begitu. Nah itu tadi penikmat ganjil ya, seputar bagaimana Bunda Terry bisa menjadi seorang spiritual, menerawang Indonesia ke depannya seperti apa. Bahkan orang ini yang sebelum dan sesudah hidupnya bisa diterawang oleh Bunda. Nah itu suatu gift lah untuk Bunda. Sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti penonton ganjil, tetapi sebagai eling waspada. Mungkin ada yang mau disampaikan Bunda untuk penonton ganjil lah, atau jangan untuk tahun ini seperti apa? Ya kalau menurut saya sih untuk kita ya kembali lagi ke tadi Mbak. Yang pertama kita harus berbuat baik ya. Karena amal-amal itu harus penting banget. Terjadi sesuatu bencana itu kan emang rahasia Allah. Tapi kan kembali lagi ke diri kita. Bagaimana diri kitanya untuk menyikapinya. Gitu. Apalagi untuk fenomena alam seperti ini kan emang yang katanya kita di situ jarang ibadah kena. Sebenarnya nggak ke situ juga sih. Nggak ke situ juga. Cuman emang lebih banyaknya harus ya waspada tadi Mbak ya. Berbuat kebaikan. Dan yang pastinya harus hati-hatilah, apalagi tahun ini tuh yang tadi saya lihat 5 tadi Mbak. Iya. Yang diterawang. Iya, yang saya lihat tadi kelebihan tadi ya dari Allah tadi, harus hati-hatilah gitu. Ini menarik ya penikmat ganjil. Nah kalian sebenarnya tontonan ini tuh, video ini tuh bisa kalian share juga ke teman-teman kalian untuk 5 terawangan yang tadi itu sebuah pesan lah. Dan dimanapun kita berharap itu tidak terjadi, cuman benar atau salah ataupun apa tidak usah dibilang lo salah lo nggak terjadi. Ya bagus tidak terjadi. Iya bagus malah tidak terjadi. Itu abang itu yang kita harapkan. Cuman kan namanya kita diberikan kelebihan kan boleh dong kita juga menyampaikan. Setidaknya kan manusianya itu tadi harus lebih waspada gitu. Nah itu tadi caranya kita harus berbuat baik. Karena kan bersedekah, dekatkan diri pada Allah. Itu kan yang paling penting. Nah Allah akan murka pastinya, betul nggak Mbak? Ya gitu. Iya. Kalau menakut-nakuti nggak ada sih. Mungkin spiritual yang lain juga niatnya sama seperti itu ya Mbak ya. Cuman kan untuk menyampaikan hal seperti itu harus disampaikan gitu loh. Dan nggak semua orang bisa berani. Ya. Maksudnya Bunda berani lah untuk, karena Bunda mungkin udah memang harus disampaikan. Harus disampaikan gitu loh. Karena itu tadi. Kalau misalkan kita tidak sampaikan juga nanti orang pada lengah, nah gitu kan. Orang juga kan pada nanti nggak ada lah, nggak aman lah kan, berarti seperti itu ya kan. Banyak menyepelekan. Jadi bodo amat, bodo amat gitu. Apalagi itu kesehatan tadi kan yang saya bilang tadi, yang dampak tadi kan wabah tadi. Nah itu kan tadi kan caranya makanan harus kita jaga pola hidup kita. Sudah itu kita juga harus rajin tadi kata Mbak olahraga juga kan seperti itu ya Mbak ya. Setuju. Iya seperti itu. Oke, terima kasih penikmat ganjil sudah menyaksikan ya cerita Ngalor Ngidul lah ini bersama dengan Bunda Terry. Dan untuk penerawangan 5 hal yang tadi penikmat ganjil harus coba pahami dan coba waspadai, karena kita bersama-sama di sini adalah makhluk yang biasa, bukan makhluk luar biasa yang kita bukan dewa, kita bukan apa, kita hanya menjalani sesuai dengan perintah Tuhan. Tetap ikuti konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Ganjil Misteri, karena akan banyak sekali konten-konten yang akan semoganya sekiranya bermanfaat untuk teman-teman penonton Ganjil Misteri. Oke, cukup sekian Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Sukses selalu untuk Ganjil Misterinya. Amin. Iya.